Jumpa kembali bersama Wahyu Hidayat di channel Inspirasi Cara Berarsitektur. Video kali ini mengenai penggerak bakat anak menjadi arsitek. Inspirasi kali ini merupakan parenting. Parenting berdasarkan jejak seorang arsitek. Tidak ada yang pernah mengira kalau bakat anak juga perlu digerakkan. Digerakkan maksudnya diberi motivasi. Oleh karena itu kita sebagai orang tua harus tahu penggeraknya. Kita sebagai orang tua sebenarnya tahu penggeraknya, tapi tidak pernah menyadari, yaitu peran aktif parenting. Parenting itu harus aktif, maksudnya harus kita jalani, bukan hanya lisan. Dalam kehidupan ini terlalu banyak yang kita perbuat di sekitar atau di dekat kita dengan penuh kesadaran, tetapi tidak pernah kita sadari pengaruhnya terhadap anak kita. Maksudnya anak kita itu bakat anak. Kaitannya dengan arsitektur, saya lebih melihat dari sisi visual dan fisik yang dilihat keberadaannya di sekitar kita, yang sesungguhnya mampu merangsang kemampuan otak anak yang merupakan pengembangan terhadap bakat anak. Bagaimana kita akan tahu goalnya atau jadinya kalau awal dan akhirnya saja kita tidak pedulikan? Semua yang kita jalani harus kita prediksi, maksudnya direncanakan, sedangkan hasilnya tergantung pada usaha dan kerja keras. Karena segala sesuatu kejadian itu ada sebab dan akibatnya. Seperti kata pepatah, tidak ada asap kalau tidak ada api. Seperti yang berulang kali saya katakan pada video sebelumnya, bakat anak adalah suatu tanda kecakapan, dan tanda tersebut tidak akan berarti apa-apa kalau kita sendiri tidak menyadari dan mengetahuinya, apalagi tidak digerakkan dan dikembangkan ke arah yang positif. Dalam kehidupan diperlukan pengaruh atau inspirasi penggerak yang kita kenal sebagai aktivitas. Aktivitas ini yang harus kita selaraskan bersama bakat anak kita sesuai usianya. Harus sesuai dengan usianya, dengan merangsang atau stimulus berarsitektur. Pada kesempatan kali ini akan diungkap contoh jejak inspiratif penggerak bakat berarsitektur bagi seorang calon arsitek, sehingga menjadi arsitek sesuai periode perkembangan usianya semenjak kanak-kanak. Suatu aktivitas yang sering kita lakukan berulang kali kita sebut sebagai kebiasaan. Kebiasaan dilakukan karena kesenangan dan merupakan kebutuhan untuk mencapai suatu kepuasan. Kepuasan di sini maksudnya hasil yang memuaskan. Tanpa disadari, sesungguhnya di dalam kebiasaan pasti melibatkan tanda kecakapan atau bakat yang dilakukan atau dikerjakan berulang. Berulang kali dilakukan. Kaitannya dengan arsitektur tentunya. Ungkapan atau ekspresi anak-anak mengarah pada membuat gambar dan membentuk benda. Penggerak pertama yaitu periode perkembangan anak usia 0 sampai 6 tahun, usia balita hingga prasekolah. Adalah masa yang paling dekat dengan keluarga sebagai pemberi pengaruh atau inspirasi yang sangat kuat, inspirasi penggerak yang sangat kuat, yaitu fisik lingkungan sebagai pemberi pengaruh atau inspirasi penggerak, yaitu fisik lingkungan berupa rumah tempat tinggal maksudnya, dan lingkungan terdekat, ruang gerak. Di sini ruang gerak aktivitas mereka sehari-hari, termasuk anggota keluarganya yaitu orang tua dan saudara-saudaranya. Rumah maksudnya tempat tinggal, tempat tinggal anak beraktivitas dengan segala fasilitas yang ada di dalamnya. Dalam arsitektur saya menyebutnya mengarah ke eksplorasi dengan menyelidikinya. Si anak akan menyelidiki lingkungannya. Secara lisan anak akan banyak bertanya seputar ruang geraknya. Pasti dia akan banyak bertanya. Ini akan memberi pengalaman dan pengertian, pemahaman terhadap unsur dasar arsitektur mengenai bentuk ruang, warna, tekstur, ukuran, dengan segala skalanya, tentunya mengarah ke panjang, lebar, atau tinggi. Kemudian yang mungkin juga akan dipertanyakan adalah mereka akan bertanya mengenai skala, perimbangan
besar atau kecil, sedang, nah itu pasti akan juga ditanya, kok ini besar, ini kecil misalnya. Itu pasti akan ditanyakan. Ya, ini kadang tidak kita sadari kan. Kalau ini sebagai ungkapan ekspresi unsur dasar ya, kalau ini tadi yang kita ungkap tadi sebetulnya merupakan unsur dasar arsitektur. Pengalaman masa kanak-kanak seperti apapun itu akan sangat membekas ya, terekam dalam ingatan dan menjadikan pemahaman tersendiri ketika mengolah pengertian dan pemahaman arsitektur kelak di kemudian hari. Lingkungan terdekat di sini maksudnya orang tua dan saudara akan mempengaruhi anak dan mencontohnya atau menirunya, baik lisan maupun aktivitas visual keluarga yang sesuai bakat anak pasti akan ditirunya. Maka manfaatkan masa-masa ini untuk mengarahkan anak pada hal-hal positif dengan bakatnya, misalnya menyediakan media bermain dan aktivitas yang diperlukan untuk ekspresi bakat berarsitektur si anak. Peralatan sederhana yang diperlukan misalnya seperti kertas atau buku, alat tulis, dan benda semacam malam misalnya atau tanah liat untuk menuangkan ekspresinya dengan menggambar dan membentuk sesuatu. Inilah masa-masa di mana anak kita sedang mencari ya, menyelidiki dan memperlihatkan ya, dia tunjukkan kemampuannya dengan bermacam gambar dan membentuk benda sesuai bakatnya. Penggerak kedua pada periode perkembangan anak usia 7 sampai 12 tahun. Ya, di sini anak-anak melalui pengenalan lingkungan ya yang berada di luar rumah ya, seiring dengan perkembangan anak. Ya, dengan menyelidiki lingkup luar rumah, yaitu misal lingkungan sekitar dan lingkungan kota. Pasti akan mempengaruhi pengertian, pemahaman dan pengalaman visualnya akan bertambah, dan dia akan otomatis merekam dalam ingatannya ya mengenai arsitektur bangunan, gedung, perkotaan, dan landscape ya, tumbuh-tumbuhan, vegetasi maksudnya. Singkatnya seolah-olah tur ya, tur kota dan seisinya. Apalagi jika ditambahkan dengan pengantar. Nah, ini selain dia akan mengeksplorasi keluar, ini perlu ada pengantar ya. Pengantar di sini adalah cerita, narasi ya, mengenai apa yang dilihat dan menarik perhatian anak mengenai arsitektur. Seperti misalnya bangunan prasarana jalan, jembatan, atau gedung perkantoran misalnya, pertokoan atau mall misalnya, hotel, bahkan mungkin gedung peribadatan ya, atau mungkin juga bangunan-bangunan monumental yang syarat dengan simbolis ya. Syarat simbolis ini biasanya sangat menarik ya, dan cenderung menarik minat dan bakat arsitektur si anak. Misal seorang anak diajak orang tuanya melihat kota Jakarta, misalnya kala itu di tahun 60-an, misalnya dikenalkan dengan jalan bypass misalnya, jembatan Semanggi, stadion olahraga, gedung perkantoran, istana presiden, hotel Indonesia mungkin, masjid Istiqlal mungkin juga, gereja katedral, atau monumen nasional, dan masih banyak lainnya. Kegiatan mengenal lingkungan kota ini akan semakin merangsang bakat dan imajinasi anak dengan berarsitektur. Peran orang tua di sini sangat diperlukan untuk mendampingi melihat luar ya, di luar lingkungan rumah maksudnya. Pada masa ini bakatnya akan terlihat ya dari bentuk gambar ya, gambar yang dibuat, terus tiruan objek berdasarkan yang pernah dilihat dan diimajinasikannya. Penggerak ketiga, periode perkembangan anak usia 13 sampai 18 tahun. Inspirasi penggeraknya berupa pengenalan objek melalui media. Nah, ini udah akan mengarah ke media, misalnya media elektronik, media cetak, dan media sosial, melalui tayangan berita di TV, majalah, koran, atau internet. Ini sangat luar biasa pengaruhnya karena sifat inisiatifnya akan semakin terlihat untuk mencari jati dirinya, termasuk periode yang menentukan untuk menuju ke dunia arsitektur melalui jalur pendidikan. Kita sebagai orang tua dapat dengan mudah memanfaatkannya untuk merangsang dan memenuhi rasa ingin tahu anak yang semakin beragam dengan cepat dan bervariasi dengan menyediakan fasilitas media tersebut.
Pada usia ini semakin memperlihatkan bentuknya, jangkauan eksplorasinya akan semakin luas, ya akan makin luas dia. Diperlihatkan dengan inisiatif, ya dia sudah tidak akan hanya melihat, dia sudah akan berinisiatif, ya berinisiatif berkarya maksudnya, berdasarkan idealisme ya pemikirannya, dia akan sudah terangsang pemikirannya kaitannya dengan bakatnya. Objek eksplorasinya semakin menjurus ke arsitektur, dipenuhi dengan sajian-sajian geometri yang cenderung sempurna. Ya saya mengatakannya sempurna, ya skalanya, perimbangannya akan sempurna dengan penerapan unsur-unsur berkaitan dengan unsur dasar arsitektur. Penggerak keempat, periode perkembangan anak menuju kedewasaannya, ya di masa-masa menuju kedewasaannya. Inspirasi penggeraknya adalah melalui dunia pendidikan, ya dunia pendidikan di perguruan tinggi, dengan pilihan program pendidikan yang relevan dengan bakat arsitekturnya. Misalnya menjalankan masa perkuliahan dengan latihan penuh disiplin hingga mencapai keahlian arsitektur. Periode ini merupakan masa pembentukan menjadi seorang yang mempunyai pengetahuan dan keahlian arsitektur yang dapat diterapkan dalam kehidupan profesinya di tengah masyarakat kelak. Pengenalan dan penguasaan lingkungan yang beragam akan memperluas, ya. Jadi pengenalan penguasaan lingkungan yang beragam akan memperluas wawasan berpikir yang sangat mendukung terhadap setiap penyelesaian permasalahan arsitektur. Berikut ini adalah catatan penting untuk perhatian bagi orang tua saat berparenting. Yang tidak boleh dianggap enteng, ya, tidak boleh dianggap enteng ini. Catatannya adalah narasi cerita, ya, narasi cerita dari orang tua saat memperkenalkan suatu objek ketika berkunjung ke lokasi pembangunan maupun objek dan tayangan media elektronik dan membaca media cetak. Narasi cerita orang tua disertai dengan harapan tentunya. Ya, harapan di sini tulus, ya, tanpa paksaan, tidak ada paksaan terhadap anak agar mencontoh kemampuan para arsitek yang mampu mengisi objek kotanya menjadi menarik. Tanpa disadari itu ternyata semacam doa. Ya, semacam doa yang luar biasa bagi seorang anak yang menyimaknya dengan seksama. Walaupun saat doa itu terkabul dan ketika si anak menjadi arsitek, orang tua yang mendoakannya mungkin saja tidak pernah menyaksikannya. Sebagian besar ungkapan tadi merupakan jejak langkah yang merupakan true story, ya, cerita sesungguhnya dari seorang arsitek. Yang paling tidak bisa dilupakan adalah narasi harapan, ya, narasi harapan orang tua tidak pernah diucapkan, ya, tidak pernah diucapkan secara khusus, apalagi dengan memaksa menyatakan keinginannya agar anaknya menjadi arsitek. Hati-hati, ketika orang tua sudah mulai memaksakan kehendaknya, anak justru akan menjauh. Tanpa disadari, lebih pada semacam pertanyaan justru, ya, pertanyaan justru yang menjadi tantangan atau pemicu dan pemacu semangat bagi si anak untuk berupaya dan bekerja keras menjadi seorang arsitek. Seperti ungkapan kekaguman, ya, seorang orang tua jangan memaksakan, tapi coba nyatakan kekagumannya pada kekagumannya terhadap seorang arsitek yang dia kagumi. Ceritakan karyanya kepada si anak dan perkenalkan pada si anak. Tanpa disadari merupakan harapan dan doa yang ternyata akan menjadi kenyataan di suatu hari kelak. Ya, akan dikabulkan justru oleh Allah yang Maha Kuasa. Pasti ada unsur inspirasi. Ya, di sini inspirasi ini pengaruh positif luar biasa di dalamnya, hingga suatu saat si anak akan menjadi arsitek dan mungkin saja akan menjadi konsultan misalnya untuk pemerintah DKI misalnya. Ya, contoh karyanya diantaranya berkaitan dengan pembangunan, pemugaran bangunan maupun studi mengenai pemetaan kondisi bangunan cagar budaya, mulai dari Jakarta Utara, Jakarta Pusat, ya Jakarta Utara itu sampai di Kepulauan Seribu, ya, masuk ke kota, ke Jakarta Utaranya juga masih Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur sampai ke selatan Jakarta. Luar biasa, seluruh kota dia tangani. Mungkin yang tidak akan terlupakan dan mungkin sangat monumental bagi dirinya adalah ketika sebagai arsitek turut serta pada pemugaran monumen nasional
ya, mulai dari bagian dasar, yaitu membuat beberapa bangunan atau ruang diorama baru, ya, beberapa ruang diorama baru, hingga perlapisan lidah api di puncak monumen nasional yang kedua kalinya misalnya. Yang juga doa orang tua yang terkabul adalah mungkin justru di luar arsitektur ya. Percaya nggak? Orang tua juga kadang-kadang punya pandangan. Coba kalau ke dunia minyak dan gas, itu bisa terkabul juga. Pertanyaan atau harapan orang tua seperti itu akan terkabul. Ya, itu pernah dijalani oleh seorang arsitek. Mungkin nggak pernah ada yang berpikir sampai sejauh itu. Kadang bukan cuma di dunia minyak dan gas di darat ya, tapi sampai ke lepas pantai bisa dijalani oleh seorang arsitek untuk merancang anjungan minyak misalnya. Ya, misalnya di sini saya kasih contoh yang menjadi kenyataan, misalnya dia sempat bekerja misalnya untuk PT Caltech Pacific Indonesia ya, untuk pernah bekerja untuk subkontraktor dari PT Caltech Pacific Indonesia selama beberapa tahun yang ada di Kota Duri ya, sekarang disebutnya PT Chevron Pacific Indonesia. Jadi di Blok Rokan ya, di Kota Duri. Ya, misalnya di Duri Steam Flood dikenal dengan DSF 1 sampai DSF 9. Sampai membuka ladang baru misalnya DSF 11 dan DSF 12 misalnya. Itu siapa yang pernah mengira? Ternyata ada peran seorang arsitek di situ. Ya, tidak ada yang mengira. Who knows? Nobody knows. Nggak ada yang tahu. Tapi ini dorongan doa, sebetulnya dorongan doa yang netes ya. Kenyataannya menetes kepada semangat seorang anak yang kelak menjadi seorang arsitek. Bermacam proyek ya pernah ditangani oleh seorang arsitek, mulai dari rumah tinggal sederhana misalnya, bangunan pencakar langit, bahkan hingga lapangan terbang komersial ya, lapangan terbang komersial dan militer, bahkan ya, military base ya, lapangan terbang yang merupakan basis militer ya. Tidak tanggung-tanggung, dia beberapa kota di Indonesia dia tangani ya, lapangan terbang kecil dan besar ya. Ya, semuanya berbekal keahlian teknik arsitektur ya, yang sudah dijalaninya dengan sukses. Ya, amazing and excited. Demikian inspirasi penggerak bakat anak menjadi arsitek. Sampai di sini video kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada tampilan channel inspirasi cara berarsitektur berikutnya dengan topik yang lebih menarik. Jangan sampai terlewat. Tetap semangat dan selalu terinspirasi. See you.